Pak Chandra Yoga, salah satu yang jadi kekhawatiran di beberapa negara ini kan ada kasus pembukuan darah setelah vaksinasi dengan menggunakan yang buatan AstraZeneca ini. Kalau dari analisis Anda sejauh ini yang Anda baca, yang Anda ketahui, yang Anda perbincangkan dengan mungkin teman-teman di WHO maupun para dokter lainnya misalkan di Indonesia, kira-kira apa sih yang terjadi, Pak? Yang pertama, jumlah kasus 40 ya. Saya dengar 37 kasus dari 17 juta orang itu persentasenya relatif kecil sekali. Dan pembekuan darah itu akan terjadi, ada orang divaksin atau tidak divaksin. Yang sekarang mesti dicari adalah berhubungan nggak pembekuan darah dengan vaksin. Kalau nggak ada vaksin juga pembekuan darah akan terjadi juga. Akan ada sekian orang juga mengalami masalah pembekuan darah di antara 17 juta orang itu. Itulah sebabnya makanya WHO dan juga EMA, European Medicines Agency mengatakan sekarang sementara ini jalannya dulu karena jumlahnya ini memang tidak menunjukkan bahwa ini ada peningkatan jumlah pada orang yang divaksin. Tapi jadi masih ditunggu apakah memang pembukuan darah itu karena kondisi manusianya yang disuntik vaksinasi ini atau ada hubungannya langsung dengan vaksinnya begitu ya? Ya, masih ditunggu betul, tapi sementara menunggu statementnya pimpinan WHO dan statementnya pimpinan European Medicines Agency, vaksin bisa diteruskan sambil menunggu. Oke. Tapi itu tadi yang disampaikan oleh Bu Brian, kalau Indonesia pendekatannya untuk vaksin AstraZeneca ini adalah kehati-hatian. Tapi begini, di tengah upaya kita untuk menggenjot vaksinasi, karena Pak Presiden juga sudah memberi target kalau bisa 1 juta per hari orang disuntik vaksin begitu, ini dengan adanya penundaan AstraZeneca ini membuat kita jadi upaya untuk mengejar angka itu jadi sulit atau tidak, Bu? Jenis vaksinnya kan macam-macam. Jadi kita kan tidak tergantung pada vaksin produksi dari AstraZeneca saja. Jadi sejauh ini kan stoknya masih aman. Ya, tapi kan yang datang ya. Di Indonesia sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya belum banyak kan? Betul, tapi maksudnya sekarang kalau ada dari rencana kita untuk 40 juta kan sekarang yang divaksin itu baru sekitar 5 juta ya. Jadi artinya vaksin yang sudah kita sediakan dari produksi yang sebelumnya itu masih cukup lah untuk dipergunakan begitu. Jadi itulah sebabnya kita sangat confidence mengatakan bahwa kita menunda dulu penggunaan untuk AstraZeneca karena kita masih punya dengan vaksin yang ada. Bagaimana? Mungkin tinggal bahasa komunikasinya saja ke masyarakat mungkin Mbak Sofia bahwa pemerintah pasti akan memberikan terbaik buat ada jaminan keamanan dari pemerintah begitu ya. Terakhir Bu Brian, dengan adanya pemberitaan bahwa vaksin dari AstraZeneca ini bakal kadaluarsa pada bulan Mei mendatang, kira-kira apa yang akan dikejar oleh pemerintah? Tadi saya konfirmasi barusan tentang kemungkinan bahwa ada expired date-nya begitu ya. Tetapi di jawaban dari Kementerian Kesehatan sejauh ini masih aman-aman saja ya. Artinya toh tadi Pak Chandra Yoga juga mengatakan mudah-mudahan beberapa jam ke depan itu ada jawaban pasti dari Badan Dunia dan ini menjadi pertimbangan dari tenaga ahli di Indonesia. Mudah-mudahan keputusan bisa diambil dengan cepat. Oke, dalam hitungan jam dan hari kita akan mendengar kabar dari Eropa tentang ini dan juga sambil menunggu evaluasi dari Badan POM. Semoga kemudian bisa langsung digenjot penggunaannya kalau memang sudah dipastikan keamanannya begitu ya. Terima kasih Bu Brian, terima kasih Pak Chandra Yoga sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus Anda berdua, kita jumpa lagi lain waktu. Insya Allah, amin.